yang ini kan selalu dipertanyakan pihak sebelah, kenapa melaporkannya di luar? Dulu saya HP-nya disadap, kemudian dibobol. Ya, pembobolan dengan penyadapan kan dua hal yang berbeda nih. Itu ada dokumen-dokumen pribadi kita, bahkan ada dokumen ya bukan punya saya, maksudnya dokumen milik sebuah perusahaan begitu ya. Itu kena colong juga waktu itu. Untung nggak bisa dibuka. Coba kalau bisa dibuka oleh mereka. Setelah dicolong, artinya aksi dan reaksi sebab akibat kan, kalau kita bicara kronologi. Oke. Kedua saya mau tanya lagi, terakhir ini Bang Pege. Yang ini kan selalu dipertanyakan pihak sebelah, kenapa melaporkannya di luar? Ya, saya kan udah sering menjelaskan, mungkin yang sebelah itu agak-agak budek ya. Pertama, yang dibobol itu yang pertama perangkat saya, yang kedua perangkat Bung Lubis, yang ketiga perangkat adik saya. Karena kita tertaut gitu ya. Jadi yang di luar itu adalah adik saya, dia sekolah di luar. Ya, dia sekolah di luar. Kemudian ketika membobol di luar, mereka mencari data kami itu melalui sebuah universitas yang dibobol. Jadi pelaporan itu pertama sekali yang berinisiatif untuk membuat laporan adalah dari pihak universitas tersebut, ya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya di sini. Tetapi pada pelaporan itu jelas di sana ada atas nama sebuah universitas. Mereka mencari data kita. Jadi salah bobol. Akhirnya pihak universitas mengajak kami untuk melaporkan di sana. Oke, kami siap begitu ya. Nah, bahkan ini yang paling sadis lagi, hacker mereka bersaksi untuk itu. Ya, dan dia sudah dibunuh oleh mereka. Dibunuh oleh mereka karena memberikan kesaksian bahwa dia dibayar oleh orang ini, orang ini, orang ini. Ya, dia seolah-olah melindungi kita karena dia ketakutan. Ketika saya menunjukkan, ini data saya, ini saya, kamu mau apa? Saya nanya gitu. Dia mundur. Akhirnya pada saat pemanggilan dia ikut ke sana, dia didorong dari lantai 6 sehingga tewas. Itu baru usia 18 tahun seorang perempuan. Hacker yang dibayar oleh mereka. Melalui sambung menyambung ya. Misalnya nih, Doboler Indonesia punya teman di luar negeri. Nah, kemudian temannya di luar negeri mencarikan hacker yang hebat di sana, dapat itu, pelajar lagi. Nah, jadi karena si perempuan ini takut dibuang ke negara lain, maksudnya gini, ini mohon maaf saya sebutkan negaranya ya, di Hong Kong. Jadi warga negara Hong Kong itu, kalau melakukan kesalahan di Hong Kong, dia akan dibuang ke Cina, termasuk keluarganya. Jadi dia tidak mau itu terjadi, makanya dia membersihkan namanya lah, hadir ke panggilan, memenuhi panggilan kepolisian. Di sana dia memberikan keterangan bahwa saya dibayar oleh si ini, si ini, si ini, untuk membobol si ini, si ini, si ini. Tetapi saya belum berhasil membobolnya. Ya, tapi upayanya sudah saya lakukan gitu. Jadi sehingga pihak ini kan ada dari pihak di Indonesia kan dipanggil juga ke sana. Nah, dihadapkan begitu ceritanya. Jadi disitulah yang dari sini menelpon ke sana untuk lenyapkan yang mengganggu, termasuk waktu itu adik saya disuruh lenyapkan, cuman Allah berkehendak lain, adik saya masih sehat walafiat. Itu parah sebenarnya, cuman tidak bisa saya beberkan semuanya kawan-kawan. Dan permainan ini saya tanggung pasang badan sendiri, dan ini resikonya mati. Karena melawan sebuah, kalau saya katakan ini sindikat ini. Doboler ini termasuk mafia ini, parah permainannya. Karena usaha mereka saya hancurkan. Usaha membodohi masyarakat, menipu dengan hal-hal yang sama sekali tidak jelas, jual jimat mereka, kemudian donasi untuk kegiatan pesantren bodong gitu misalnya ya. Jadi sehingga maksud bodong di sini di sana bukan kegiatan belajar pengajian dan segala macam, hanya yang dimunculkan ke publik saja seperti itu. Bahkan kita sudah tahu apa kegiatan mereka di belakang gitu. Jadi kenapa saya tunjukkan di publik? Ya kan? Kenapa saya publikasi? Supaya masyarakat tidak tertipu, tidak menjadi korban berikutnya, tidak terjebak di situ. Ya, akhirnya saya memang dari awal ketika masuk ke ranah ini sudah siap apapun resikonya. Saya akan difitnah, saya akan dibunuh, saya akan misalnya termasuk pembobolan perangkat. Dan saya sangat bersyukur kalau saya bukan orang-orang yang menyimpan
hal yang aneh di dalam HP saya ya. Kecuali misalnya gini, teleponan sama istri gitu kan, itu yang direkam sama mereka. Ya walaupun kita nggak aneh-aneh, itu video call misalnya kan, video call, kan istri tidak pakai jilbab misalnya, itu kan sangat tidak asik kalau diamati oleh orang lain, kalau diintip oleh orang lain gitu. Itu yang membuat saya marah sebenarnya waktu itu. Nah, saya hantam balik mereka, saya masuk ke perangkat mereka satu-satu, saya ambil itu apa yang mereka curi. Saya ulangi sekali lagi untuk yang belum pernah mendengar. Saya pernah mengatakan berkali-kali, mereka mencuri data saya dan membagikan kepada 32 kontak, kepada semua doboler. Termasuk dikirimkan kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi menolak. Saya tidak mau menyimpan yang seperti ini di dalam handphone saya. Apalagi menyangkut dengan saya. Itu adalah sahabat saya, Kang Ujang. Walaupun konten-kontennya dobol juga saya bahas juga. Nah, yang lain semua, tampung semua. Nah, kemudian disimpan lagi dalam 7 hard disk. Semua kita gosongkan, kita ambil balik. Nah, di saat pengambilan balik itu, disitulah aib-aib mereka. Bocor sama saya. Oh, ini kegiatan kalian. Emblemnya pesantren. Kerja saling nindih, begitu. Nah, jadi harus saya beberkan. Dan saya siap dengan segala resiko. Saya bertanggung jawab untuk itu semua. Bahkan ada upaya-upaya penyuapan terhadap oknum-oknum tertentu untuk menjahanamkan saya. Bahkan mereka merencanakan pembunuh bayaran untuk membunuh saya. Tapi tidak ada yang berani, alhamdulillah ya, untuk masuk ke sini. Begitu. Bahkan pernah merekrut anak-anak Aceh yang dibayar mereka tidak tahu apa-apa. Saya masuk live, kemudian mereka langsung mundur. Masih ada live-nya. Kalian, saya sebut nama mereka satu-satu. Kamu dari sini, kamu dari sini, kamu dari sini. Kamu dibayar untuk memantau saya kan? Langsung mereka bubar setelah nonton live. Kenapa mereka tahu live itu? Saya ambil linknya, saya kirim ke grup mereka satu-satu. Dari mana saya tahu grup mereka? Dari Asbakul Mazmumah. Jangan tanya kalau sudah dibahas Asbakul Mazmumah. Cukup difahami saja.